Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu pemanfaatan limbah nih, bersama dengan Pak Bidoyo, pengrajin miniatur. Pak Bidoyo ya, Pak Doy nih, selama dari 2007 sampai dengan sekarang, mungkin boleh diceritakan Bapak pengalaman apa saja sih Pak yang sudah Bapak lakukan ya ketika sebagai pengrajin miniatur sendiri ya? Kalau pengalaman sih banyak juga sih Mbak, seperti awalnya kan kita kan belum di sini kan, belum di miniatur, kita kan kesangkal dan juga apa namanya itu, sebelum sangkal kita juga kan main mebel ya. Mebel juga. Iya, buat apa. Sebelum berdirinya miniatur memang banyak sih rintangan-rintangan yang ini, banyak juga sih ya. Itu aja. Kalau pengalamannya sih ya banyak Mbak, kalau mau diceritain nggak putus-putus ya kan? Nggak apa-apa Pak, kalau mau diceritain ini kan cuma untuk sharing dan juga motivasi nih untuk teman-teman semuanya gitu. Karena kebanyakan nih ya orang kalau misalnya jadi pengrajin terus tiba-tiba mungkin terkendala dana di tengah-tengah atau mungkin penjualannya kurang, akhirnya terhenti ya. Tapi Bapak sampai sekarang masih bertahan. Sebenarnya kita bertahan juga kan Mbak, bukan karena kita memang sih miniatur seperti sama seperti ini, kita pembuat miniatur ya kan, kadang sempat berhenti, jadi kita main ke sangkal untuk menutupi yang lain gitu. Jadi kita main ke sangkal, kita main ke mebel, jadi pas ada ini kita naikin lagi ke miniaturnya gitu kan. Memang pasang surutnya pasti ada kan, pasang surutnya lagi miniaturnya lagi nguncak, ya udah kita lagi naik kan, lagi ada lagi surut, ada lagi surut lagi, kayak udah berputar lah, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Berarti juga lihat pemasarannya ya, misalnya yang lagi musim apa tuh? Enggak juga sih, enggak juga, karena miniatur ini kan posisinya memang lagi kayak ini, lagi misal komunitasnya lagi tek-teknya, gimana ini bikin miniatur, saya mau miniatur ya, itu lagi banyak, lagi naik kita kan, lagi pesanan gitu. Tapi kalau lagi agak turun komunitasnya kan, kita juga agak ini ya turun, paling yang pameran kan kita boleh biasa. Jadi untuk menutupinya kita lari ke sangkal atau ke mebel supaya miniatur ini nggak putus gitu kan, tetap berdiri. Berarti misalnya nih ya, peminat dari motor atau mungkin sepedanya kurang, berarti harus beralih ke yang lain nih ya. Iya, baik lain dulu. Iya, gitu ciptain kan dulu sesuatu yang unik yang lain gitu ya. Lain baru nanti naik lagi gitu kan. Dan pas langsung itu saya bilang tadi Mbak, seperti ya udahlah, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Yang namanya pasaran kan, kadang posisinya berbeda-beda. Bapak juga buat ini nggak sih, miniatur kapal nggak sih? Atau cuman motor sama mobil doang? Saya bilang tadi, kita buat tapi sekedarnya saja. Sekedarnya saja, ya, tapi sekedar kadang bisa nggak bikin kapal? Saya bikin satu gitu kan. Gitu ini. Tapi kalau saya fokusnya ke miniatur motor sama mobil, saya fokusnya ke sana. Fokusnya cuma ke sana, tapi sesuai permintaan tadi kan. Iya, tapi kalau orang mau, Bang, bisa nggak, atau Mas bisa nggak bikin kapal? Oh, mudah-mudahan bisa. Tapi nggak sebagus yang mereka inilah yang lebih paham, saya nggak sebagus itu. Tapi bisa, kalau Mas mau ya saya buatin ya. Nggak apa-apa, seperti itu. Kalau rumah, Bapak juga pernah buat rumah? Kalau rumah kita, alhamdulillah di global kemarin kita juara 3 di lomba rumah adat. Wow, juara 3 waktu itu. Yang digelar siapa tuh? Provinsi atau nasional? Ini apa namanya tuh? Lupa saya itu yang di Padang Harapan di mana? Yang di Padang Harapan? Iya. Museum di Padang Harapan gitu ya. Museum yang adakan, kita ngikut ya. Waktu itu rumah adat apa nih Pak? Kita rumah adat ini Mbak, rumah adat apa namanya itu, daerah Serawai. Kan banyak rumah adat itu kan, seluruh daerah di Provinsi Bengkulu. Ada ciri khasnya masing-masing. Iya, ciri khas masing-masing. Kita ambil yang Serawai. Adat pendalaman. Soalnya kan ada 2 macam, ada yang ibaratnya kekotaan lah ibaratnya kan. Ada yang pendalaman, saya ambil yang pendalaman. Waktu itu Bapak kerjakan sendiri? Saya kerjakan sendiri. Bahan-bahannya apa? Sama aja?
Enggak, kalau bahannya kemarin tuh memang harus dari kayu, saya bikin dari kayu sama bambu. Juara 3 ya Bapak ya? Alhamdulillah juara 3. Alhamdulillahnya. Bapak sendiri berarti sering ikut lomba-lomba nih Pak? Kalau ke lomba-lomba sering juga sih Mbak. Kadang kemana, kalau kemarin kan ada waktu pertama di 2000, kalau nggak salah 2008 itu nggak salah. Pertama kali waktu itu ya? Tapi saya nggak ikut, teman yang bawa. Oh. Karena yang namanya saya pertama-tama kan, pertama buat kan saya modal kan belum ada gitu kan, untuk berangkat, teman yang bawa di Lampung itu dapat, kalau nggak saya 5 besar. Alhamdulillah. Besar dapat. Waktu itu kerajinan apa tuh? Itu mobil Mbak. Mobil waktu itu ya? Bapak yang buat? Iya, kita yang buat, tapi teman yang bawa gitu kan. Katanya kan teman datang, oh di sana ada lomba loh. Gimana bawa? Saya nggak ini, saya terkendala biaya gitu kan, banyak. Saya yang bawa, ya udah kalau mau bawa. Tapi nggak terlalu inilah, kecewa lah 5 besar. Itu kalau cakupan provinsi waktu itu ya berarti Iya, ya? cakupan provinsi. Kalau yang nasional pernah Pak ikut lomba? Itu yang nasional kemarin Mbak. Itu nasional Se-Indonesia, kemarin? Iya. Bukan provinsi, nasional provinsi. Indonesia ya. Nah, di mana lagi nih Pak? Banyak juga sih Banyak yang juga lomba, ya? iya. Ini kebanyakan di Provinsi Bengkulu atau di luar provinsi malah? Provinsi lah, provinsi, ya luar provinsi kita paling temen yang bawa, kita kan juga dengan keadaan Mbak, keadaan saya kan yang ada kekurangan, jadi saya nggak bisa berangkat gitu kan, mungkin ya di sana kan mau naik turun bisa apa gimana kan, saya kan agak terkendala, jadi saya temen yang bawa gitu. Kalau kita bahas soal pernah lomba apa aja mungkin sudah banyak ya Bapak. Nah, pernah dapat penghargaan apa aja nih Pak? Kalau penghargaan sih Tadi yang juara 3 tadi ya rumah adat. Rumah adat, terus yang 5 besar itu dapat juga. Terus yang di mana tuh, yang di Banyak pokoknya ya. enggak juga sih Bang, enggak juga banyak, cuman ada lah. Enggak terlalu banyak karena kita enggak terlalu, masih banyak yang lebih dari kita kan. Enggak, kita enggak ini juga, tapi alhamdulillah waktu itu kita masih dapat. Iya. Support terbesar Bapak sejauh ini nih Pak, dari siapa aja nih? Kalau support sih Mbak, seluruh teman-teman mensupport. Seluruh teman-teman, keluarga itu mensupport semua. Enggak ada yang enggak. Oh bagus ya ini support. Sekarang, oh ini pakai ini aja gitu kan, ini aja. Tapi alhamdulillah semua keluarga, teman-teman sekitar mensupport. Anak Bapak sendiri juga pengen meneruskan gak sih Pak? Apa yang sudah Bapak lakukan kalau sekarang saya ya? sih, kalau dari anak sih itu tergantung ya lah, dia mau apa, kita nggak bisa ini kan, nggak bisa harus ikut bapak, nggak bisa. Jadi biar dia berpikir sendiri maunya di mana gitu kan. Iya. Nah, kalau mau menerusin ya silahkan, ya enggak juga nggak masalah, karena kita nggak bisa memaksa kan, karena Iya. saya juga seperti itu. Berarti memang Bapak sendiri kesulitannya berarti dari pemasarannya juga ya Pak ya? Saya juga kesulitan. Kalau dari bahan baku nggak ada Pak ya? Kalau dari bahan baku sampai sekarang ini alhamdulillah, karena di Bengkulu kan limbah banyak Pak. Iya. Banyak Itu limbah. Bapak ambil aja atau memang ada bayarannya juga nih? Terkadang sih Biasanya. kalau ya saya bilang tadi kan dari tetangga-tetangga itu kan mereka kasih. Iya, kalau ada yang ngambil langsung dari iya. tempat lain ya? Nah kalau kita dari misalnya ke tempat apa, ke gudang barang bekas atau barang bekas kan, itu kita beli Mbak. Kita lagi kosong bener gitu kan, kita beli, kita cari. Gitu. Oke nih Pak Doi, mungkin ada pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan kita sekarang dan pengen cobain nih sebenarnya jadi pengrajin miniatur itu seperti apa sih? Mungkin ada tips-tipsnya Pak? Jadi pengrajin itu apa saja sih yang harus diperhatikan dan juga dipersiapkan? Apakah memang harus modal besar atau tidak? Enggak juga, kalau modal sih enggak juga besar Mbak. Alat sederhana pun bisa. Cuman ketekunan dan inilah keuletan kita lah, ibaratnya seperti ini Mbak. Kita kalau kita tekun, sekali mencoba gagal, sekali mencoba gagal. Mudah-mudahan untuk kedepannya pasti bisa lah. Cuman tekun, sabar. Tekun dan juga sabar ya, meskipun pasang surut ya. Iya. Dan juga kan kalau misalnya perajin ini kan musim-musiman ya Pak ya. Iya, musim-musiman. Kalau lagi rame gitu, kalau lagi sepi enggak juga ya. Yang penting ada stoknya Ada gitu ya. Berarti Bapak sendiri juga sering Pak sharing-sharing kepada mungkin masyarakat yang datang gitu, cara buatnya seperti apa gitu kan? Kalau saya sih nggak pernah ini, tapi kalau mereka bertanya, oh, apa bikin ini gimana? Gini,
Alatnya gimana Pak? Nggak perlu. Iya, alatnya apa aja tuh, Bang? nggak terlalu mahal alatnya. Saya bilang kan. Kalau kayak yang detail-detail seperti ini kan? Kalau harus pakai itu cukup dengan cutter aja bisa Mbak. Iya. Iya, dengan pisau cutter atau pisau biasa gitu. Bisa. Pemotongannya kalau nggak bisa pakai, kalau kita mau pakai mesin kita pakai gerenda yang namanya mesin Ya, gerenda kan. Kalau nggak bisa cukup gergaji besi aja bisa. Kalau PVC kan lebih gampang. Nggak terlalu rumit kayak si kayu gitu kan. Iya, Kayak iya. kita mau pakai apa, pakai mesin sekel, mesin apa itu. Kalau PVC lebih murah, lebih mudah. Juga bahan juga lebih banyak. Iya, iya. Kalau Abah sendiri kalau misalnya buat kerajinan itu harus berpola dulu nggak sih? Misalnya berapa senti nih nanti dibuatnya, atau berapa besar nih misalnya bannya? Kalau seperti kalau kita ini Mbak, kalau mereka maunya main skala, kita harus seperti itu, harus diukur kalau main skala. Tapi kalau nggak main skala ya nggak usah. Paling tembak aja, oh ini misalnya mirip, yang penting mirip udah. Tapi kalau maunya yang detail, otomatis pakai skala. Ya skala ya harus diukur semua. Iya, iya, iya. Karena kan seperti ini kan kecil banget ya. Seperti yang Bapak bilang tadi ya, kalau misalnya pakai cutter, pakai pisau, berarti harus teliti ya, harus Iya. pelan gitu kan? Itu kok ulitnya sabar. Kalau maunya, kalau nggak sabar ya Iya, 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 iya. bisa hancur semua. Yang intinya sabar gitu ya, dan Iya. juga pelan-pelan nih. Karena apalagi yang kecil-kecil gini nih, kalau misalnya melenceng sedikit ya patah, nggak jadi lah. Oke Pak Anda, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita, yaitu pemanfaatan limbah. Pirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.